kan momen ya, aku mau ngambil momen. Aku kan mau ngambil momen. Astagfirullah, dosa deh. Posisi tempat gue di pasar. Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar telah resmi menikah. Tetapi masih banyak kisah yang turut tersedot dalam pusaran kebahagiaan cinta pasangan pengantin baru ini. Bukan hanya temali asmara mereka yang terikat ikatan suci, tetapi juga muncul temali keluarga yang kembali terikat erat. Lihat saja hangatnya kebersamaan Ashanty, Anang Hermansyah dan Krisdayanti di momen ini mampu mencairkan hubungan mereka yang selama ini membeku. Setelah sejak lama disandingkan dan dibanding-bandingkan dari berbagai sisi, Ashanty dan Krisdayanti mampu mencairkan suasana seperti tidak pernah terjadi apa-apa di masa silam mereka. Tapi apakah kebersamaan ini adalah potret realita atau hanya sebuah citra di depan sorot kamera? Menilik hal ini, sejumlah kebersamaan mereka menjadi magma pembicaraan banyak orang. Salah satu yang paling heboh dibicarakan di lini masa adalah saat Ashanty mengabadikan momen sang suami, Anang Hermansyah, tengah asik berbicara dengan Krisdayanti di satu meja yang sama. Pembicaraan Anang dan sang mantan istri seketika buyar dan menjadi canda tawa saat Ashanty turut serta melempar ledekan. Sembari tertawa, Ashanty mengaku ingin mengabadikan momen yang tentu semua orang tahu bahwa itu adalah pemandangan langka dalam keluarga mereka. Tapi benarkah saat Anang bisa mengubah sikap menjadi lebih cair dan fleksibel? Serta tawa riang dari Ashanty, Krisdayanti justru memancarkan ekspresi dan gerak tubuh canggung yang menggambarkan dirinya tidak nyaman diabadikan. Kan momen ya, aku mau ngambil momen. Aku kan mau ngambil momen. Astagfirullah, dosa deh. Posisi tempat gue di pasar. Nah, kalau kita perhatikan ini kan ada gangguan nih dari si pembuat video gitu ya, agak-agak diledekin gitu. Anang sendiri lalu mengubah sikapnya yang tadi format relatif lebih luas gitu dengan mengubah atau membuat gerakan tangan yang lebih fleksibel. Nah, sementara kita lihat KD ketika video itu dibuat dan ada ledekan sedikit, kita lihat ada gerakan-gerakan tangan yang menekankan kegelisahan gitu ya. Jadi permainan jari, memegang tisu, sebenarnya ini pengalihan dari rasa tidak nyaman. Reaksi dan ekspresi Ashanty, Krisdayanti serta Anang saat meretas kebersamaan di prosesi akad nikah Aurel dan Atta mencuatkan beragam tafsir. Termasuk saat Ashanty dan Krisdayanti terlihat berdiskusi membicarakan hal yang serius. Duduk bersebelahan, Krisdayanti tampak menceritakan sebuah kisah yang didengar seksama dan serius oleh Ashanty. Entah apa isi pembicaraan mereka. Yang jelas, sorot mata Ashanty tak pernah lepas dari wajah Krisdayanti. Namun benarkah di saat ini Ashanty ingin menunjukkan atensi agar tergurat lebih dekat dengan lawan bicara? Memang kalau kita perhatikan, memang dari bahasa tubuh yang diperlihatkan, ini bukan bicara soal kedekatan, namun bicara soal willingness, keinginan untuk bisa saling bercerita, saling mendengarkan, saling berbagi informasi. Dan dalam hal ini, ketika KD memberikan sebuah cerita barangkali atau bercerita, itu jelas sekali Ashanty itu menunjukkan atensinya. Ini sebuah sikap positif dalam hal komunikasi, sehingga dia mencurahkan energinya untuk memahami apa yang sedang KD sampaikan. Ashanty sendiri memang secara sadar meminimalisir jarak, sehingga menunjukkan upaya untuk lebih dekat dengan lawan bicaranya, yaitu KD. Lewat sepenggal video saja, kita tentu tak bisa menebak pasti seperti apa sebenarnya hubungan mereka sekarang ini pasca hadir bersama-sama menyaksikan pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Yang jelas, sebuah kebahagiaan sebagai orang tua hadir nyata dalam raut wajah Ashanty dan Krisdayanti. Lihat saja betapa kompaknya mereka saat menyaksikan Aurel dan Atta Halilintar mendendangkan lagu cinta. Rangkulan tangan Ashanty hingga keharmonisan mereka saat bersama-sama mengikuti alunan lagu menebas segala sekat dan jarak selama ini. Moga tertapi, biar ku ungkapkan isi hati. Cintaku mengalir dalam nadi, sampai rambut kita memutih, ikhtiar takkan berhenti. Lucu banget kan, aku sebelum sama Kak Ade ngeliatin kita ngambil video mereka berdua.
senang banget, semoga mereka bisa selalu mesra kayak tadi, mereka bisa selalu bahagia. Jika menentang kisah keduanya, banyak tembok pembatas yang seolah enggan roboh dan justru kian kokoh. Termasuk ketika Ashanty sendiri pernah ditantang untuk menghubungi Krisdayanti sebelum sang putri, Aurel, mengucap janji suci. Celetukan spontan dan kecemasan Ashanty menyiratkan bahwa memang ada persoalan yang tak kunjung terselesaikan. Berani telepon nggak? Telepon, tak kalau nggak diangkat, Emang bakal nggak diangkat? tak takut. Kok gitu? Telepon, coba. Telepon nih. Ya, telepon. Terus bilang, terus gue udah lama gak berhubungan, tiba-tiba nelfon gara-gara lu gitu. Makin gak enak. Telepon. Ya, coba, berani nggak? Coba, ayo. Aduh, lu asal banget. Aduh, takut. Takut nanti nggak diangkat, kemudian udah lama nggak ketemu. Artinya bahwa upaya menelpon seseorang itu bukan upaya yang mudah dilakukan. Ini memunculkan ketegangan. Ketegangan itu kenapa? Karena barangkali ada yang bertentangan dengan situasinya, ada yang pernah membangkitkan peristiwa tertentu, atau ada yang mengingatkan dengan sebuah situasi sehingga itu tidak nyaman buat orang tersebut. Nah, dalam hal ini, ketika seseorang meragukan bahwa apa yang dilakukan akan berhasil, sejatinya dia sedang mengukur ke depan bahwa ini akan memberikan sebuah dampak yang tidak enak buat saya, dan itu disebut dengan kecemasan. Lantas, adakah setumpuk masalah di masa lalu sirna tersapu kebahagiaan Aurel dan Atta menyatukan cinta mereka? Adakah kebersamaan yang tercipta di balik haru dan syahdunya prosesi ijab kabul mencairkan kembali hubungan mereka? Apapun itu, Ashanty dan Krisdayanti sama-sama mengutarakan doa yang sama sebagai orang tua. Merasa lega inti dari pertautan cinta dua manusia sukses digelar, mereka juga bahagia menyambut terjalinnya lagi tali silaturahmi antara kedua belah pihak keluarga. Udah lega, udah kepala kita udah lega, udah ya semuanya, nggak ada beban lagi kita, udah plong, dan pokoknya nggak bisa ngomong apa lagi, dia udah terlalu banyak ngomong juga. Aku cuma doain yang terbaik aja, pokoknya sekarang udah menjadi suami dan istri, semoga bisa saling memahami, saling memberi. Ya, hari ini saya akan berangkat menuju lokasi yang didoakan mudah-mudahan semuanya seperti yang tadi saya sampaikan di depan, semuanya bahagia, semuanya penuh haru dan syukur tentunya, dan apa yang ditangkap oleh media dan juga pemirsa dan mungkin keluarga dari kedua belah pihak, anggaplah ini adalah sebuah kebahagiaan seremonial dalam bentuk silaturahim. Menyenangkan sekali loh melihat keluarga ini, ya kan? Semuanya damai, bahagia tentunya merayakan kebahagiaan dari Atta Aurel juga. Dan kalau tadi ada Mbak Ashanty sama Mimi itu ngobrol, apakah ngomongin Mas Anang? Enggak ya? Enggak lah, tapi mungkin inilah memberikan tips satu sama lain gitu ya, untuk benar-benar bisa membina keluarga yang lebih baik lagi. Dan pastinya ini memberikan nasihat juga pastinya ke Atta dan Aurel supaya bisa membina keluarga yang sangat sakinah mawaddah warahmah. Amin. Kalau kita lihat sih postingan dari mereka berdua setelah resmi menjadi suami istri itu menyenangkan banget loh, sarapan bareng, ya kan? Terus malam-malamnya gandengan tangan, udah sah kan, seru tuh. Tapi yang paling kita tunggu sih sebenarnya nanti bulan madunya mau kemana ya? Kayaknya sih di Indonesia aja, karena kan sempat ada wacana mereka tuh mau pergi ke luar negeri kan, tapi karena mengingat masih sulit karena kondisi pandemi, mereka berencana untuk pergi mencari daerah yang sepi dan menyenangkan di Indonesia, katanya gitu. Sepi, pas mereka belum datang, habis mereka datang masih rame ya kan? Mereka datang semua orang datang ke situ juga, bikin vlog, waduh, jualan deh. Pokoknya kita doakan yang terbaik untuk pasangan bahagia itu ya. Dan pemirsa, selamat datang di Insert Pagi bersama saya Indra Herlambang. Dan saya Shana Suartono. Tentunya selama 1 jam ke depan kita akan memberikan informasi seputar selebriti tanah air dan juga mancanegara. Dan berikutnya nih yang juga